Shalom Bapak Ibu, selamat datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum lebih lagi kita memuji dan memuliakan namanya, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika malam hari ini Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kami untuk boleh bersama-sama menyatukan hati kami, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami saat malam hari ini dari awal hingga selesainya. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang bergabung bersama-sama dimanapun saja mereka berada ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mengambil alih ibadah kami saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, biarlah sukacita Natal senantiasa kita rasakan. Kalau kita boleh melihat saat ini Bapak Ibu Saudara kekasih, sudah banyak ya kita boleh mendengarkan lagu-lagu Natal berkumandang dimanapun kita berada. Dan malam hari ini pun kita juga mau bersuka cita untuk segala kebaikan Tuhan, dan kita memuji memuliakan nama Dia. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Bagi Allah, Yesus yang sudah lahir menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur betapa karya-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dahsyat Tuhan. Dan biarlah saat malam hari ini, setiap kami Bapa yang mengakui kedahsyatan Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Terima kasih.
kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami saat malam hari ini Bapa. Kami boleh diberi kesempatan untuk boleh memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Apapun yang boleh menjadi pergumulan setiap kami malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan ketika kami datang dalam hadirat Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru. Engkau memampukan kami untuk terus terbang tinggi, mengatasi setiap pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, sungguh Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Pujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, glory bagimu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan.
selalu Karena Yesus, karena Yesus selalu karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepada kesempatan malam hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami sangat percaya bahwa Tuhan baik kepada kami di tengah banyaknya pencobaan, bahkan juga pergumulan hidup. Kami bisa berdiri sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami bisa ada karena berkat daripada Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami. Terima kasih sampai dengan waktu yang luar biasa hari ini, Tuhan pimpin kami. Sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember ini, kami sangat yakin dan percaya, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Karena itu kami berdoa, biar kiranya semua kami mengalami cinta kasih Tuhan, dan kami terus makin dipersiapkan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, di doa kami di hadapan-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bicara Tuhan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan malam hari ini yang luar biasa. Sidang jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan baik kepada kita, Dia yang tolong kita, Dia juga yang memberkati kita, bahkan juga Dia yang menyatakan kebaikannya bagi kita sampai dengan hari ini. Berdoa bahwasannya seluruh kehidupan kita diberkati Tuhan dalam pertolongannya, dalam naungannya, hingga kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember ini. Ya, saya percaya di antara saudara sekalian, dalam beberapa hari memasuki bulan Desember, saudara sudah mulai diperdengarkan lagu-lagu Natal. Bahkan saya percaya juga jangan-jangan di antara saudara sekalian sudah ada beberapa kali mungkin mengikuti perayaan-perayaan Natal, tapi saya berharap ini menjadi momen yang membawa kita dekat kepada Tuhan dan kemudian semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara sekalian, perenungan kita bersama-sama adalah dengan tema sikap hati di masa Natal. Nah, saudara, kira-kira seperti apa kita memaknai Natal yang ada pada tahun ini, apalagi mungkin ini tahun ketiga bagi kita bersama-sama masih di era pandemi, maka saya ingin berkata kepada kita bersama-sama bahwa harusnya kita akan menjadi pribadi yang semakin bijaksana, ya, bijaksana terhadap segala sesuatu, apalagi kemudian ketika kita hubungkan dengan kondisi dan keadaan kita pada hari ini. Nah, untuk mendasari firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya ajak kita menemukan Alkitab Matius pasal 1 ayat 18-25. Dan hari ini kita akan menemukan di sana pengajaran firman Tuhan, bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar di masa Natal seperti hari-hari ini. Matius pasal yang pertama 18 sampai dengan 25 dikatakan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat ini pasti tidak asing bagi kita bersama-sama, karena saya sangat yakin
ayat-ayat ini menjadi ayat-ayat favorit yang senantiasa dibacakan, dikhotbahkan setiap kali kita berjumpa dengan momen Natal seperti tahun ini. Entah berapa kali Anda sudah membaca teks ini, atau entah berapa kali Anda telah mendengarkan khotbah dari teks yang sama, saya tidak tahu, tetapi yang pasti adalah setiap kali saudara membaca firman ini, maka ini mengingatkan kita kepada bagaimana peristiwa Yesus lahir ke muka bumi yang adalah menjadi juru selamat manusia. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena misi kedatangan Kristus ke dunia ini bukan misi, saudara sekalian, hanya untuk sekelompok orang, tetapi untuk dunia. Makanya menarik, saudara sekalian, di situ tadi pesan daripada malaikat itu kepada Maria dikatakan, atau kepada Yusuf dikatakan bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas sekali, saudara sekalian, sebetulnya kalau kita lihat di sini, maka paparan daripada ayat 18 sampai 25 ini menjelaskan kepada kita bagaimana kronologis kemudian terjadinya yang namanya kelahiran Kristus melalui Maria dan Yusuf, saudara. Ya, mungkin bagi sebagian besar manusia akan merasa bahwa ini sesuatu yang sangat aneh bin ajaib begitu. Tapi bagi kita orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kalau Anda hubungkan dengan Injil Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian pada ayat 14, 12, 14 dikatakan firman itu telah menjadi daging. Artinya apa? Telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah, artinya saudara sekalian, ini menjadi sangat penting. Maka menurut saya hal yang sangat perlu kita dalami sekarang adalah bagaimana memaknai Natal. Bagaimana membangun sikap kita di masa-masa Natal. Ya, ada banyak orang yang merayakan Natal, saudara sekalian, dengan cara yang glamor. Mungkin saudara sekalian dengan berbagai acara, agenda yang spektakuler dan hura-hura. Tapi menurut saya itu bukan, saudara sekalian, perayaan Natal yang tepat. Ya, saya tidak berkata bahwa saudara sekalian tidak boleh berpesta gitu, makan, minum dan segala macam. Bukan tidak boleh, tetapi pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang paling esensi? Apa sebetulnya sikap karakter kita yang paling yang paling spesial yang perlu kita tampakkan dari kehidupan kita bersama-sama. Nah, hari ini kalau kita belajar dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan 25, maka minimal kita akan menemukan 3 sikap yang perlu kita bangun di masa Natal seperti ini. Yang pertama adalah sikap tulus hati. Sikap tulus hati. Di dalam Alkitab, saudara sekalian, kalau kita baca ayat 19 dikatakan seperti ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi saudara sekalian, apa yang terjadi dengan antara Yusuf dengan Maria sebetulnya pasti akan mengundang pertanyaan, permasalahan. Sebab saudara sekalian, jelas apa yang terjadi pada Maria itu adalah dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka pasti secara sepihak dalam pola pandang manusia, Yusuf bukan berpikir, loh ada apa ini dengan Maria begitu. Nah, sementara dia berpikir untuk kemudian mencoba, saudara sekalian, mau menyelesaikan masalah itu dengan diam-diam, saudara, ternyata malaikat Tuhan tampak kepadanya. Makanya dalam ayat ini dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, jadi saudara sekalian, yang pertama, sikap kita di masa Natal seperti sekarang ini adalah harus ada yang disebutkan dengan tulus hati. Ketulusan itu, saudara sekalian, bentuknya akan terjadi melalui apa yang saya sebutkan dengan perkataan dan perbuatan. Saya mendorong kita bersama-sama, ketimbang engkau membeli baju baru, sepatu baru, celana baru, kemudian apa lagi kira-kira, saudara? Ya, lemari baru, kemudian karpet baru, semua baru.
Ya, saya mendorong kita lebih baik kita berkorban kepada mereka yang membutuhkan. Berkorban kepada mereka yang sedang membutuhkan. Itu pasti sudah sekalian akan mendorong kita bersama-sama menjadi apa? Orang yang tulus hati. Makanya rayakan Natal dengan ketulusan sudah sekalian, di mana kita akan senantiasa bersyukur kepada apa yang Tuhan buat, dan di mana kita juga akan senantiasa menampakkan dalam hidup ini ketulusan kepada banyak orang. Kalau engkau sedang menolong orang, lakukan dengan tulus. Engkau berdoa untuk orang lain, lakukan dengan tulus. Engkau sedang mungkin memberikan yang namanya buah pikiran untuk menolong orang keluar dari permasalahannya, lakukan dengan tulus. Saya sangat percaya itu yang Tuhan inginkan bagi kita di masa-masa Natal seperti ini. Ada terlalu banyak saudara sekalian dimensi kehidupan kita yang harus terlaksanakan dengan ketulusan hati. Mungkin ketika engkau bekerja sampai dengan detik ini di kantor di mana engkau ada, harus dengan tulus hati. Sementara orang lain mungkin barangkali sudah mulai cuti, sudah liburan, tapi engkau harus bekerja. Tidak apa-apa, lakukan saja dengan tulus. Satu kali kelak engkau akan menemukan upah daripada ketulusan yang sedang engkau berikan. Saya sangat berdoa saudara mendorong kita bersama-sama, sikap kita yang penting yang harus kita mulai bangun di masa Natal seperti ini, tulus hati. Seperti Yusuf, Alkitab katakan apa? Yusuf seorang yang tulus hati. Di mana letak ketulusan hati daripada Yusuf saudara sekalian? Yang pertama, dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Yang kedua, dia mau menyelesaikan persoalannya dengan diam-diam. Tidak perlu diumbar. Tidak perlu semua orang lain tahu, saudara sekalian. Tetapi yang ketiga, yang menarik adalah ketulusan hatinya. Justru dia lebih taat kepada suara malaikat melalui mimpinya ketimbang kepada keinginannya. Itu hebat, saudara sekalian. Yang kedua, kalau kita belajar dari ayat kitab, maka saya ingin berkata kepada kita, sikap hati kita di masa Natal seperti sekarang adalah harus membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya. Membuat keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 20 firman Tuhan dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang kedua saudara sekalian, sikap hati yang penting kita bangun di masa Natal seperti sekarang ini adalah, mari kita belajar membuat keputusan sesuai kehendak Tuhan. Saya berdoa Bapak dan Ibu, di masa Natal seperti sekarang justru Anda menjadi berkat bagi orang banyak ketimbang saudara sekalian Anda hanya menikmati sendiri kehidupan Anda. Makanya saudara sekalian menjadi penting kita bayang bersama-sama. Mari kita belajar untuk membuat keputusan yang sesuai kehendaknya. Misalnya saja keputusan untuk memberi pengorbanan, ya, bagaimana modelnya, bagaimana caranya, kita harus lakukan dengan keputusan yang baik. Sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan di masa-masa Natal seperti inilah, menurut saya kita harus kembangkan pola-pola ini. Bagaimana caranya kita membuat keputusan sesuai dengan kehendak? Ya tentu kita harus mulai dengar-dengaran kepada suara dan tuntunan Roh. Suara dan pimpinan Roh kita harus dengarkan dengan baik dan kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf sudah sekalian. Bayangkan, ini kan sebetulnya dia dapatkan petunjuk tersebut kan dalam mimpi. Orang kalau mau berkata, ya itu kan cuma mimpi. Bisa saudara sekalian. Tetapi dengarkan dengan baik. Mimpi saja bagi Yusuf saudara sekalian. Kemudian didengarkan, direnungkan, dan kemudian dia ambil keputusan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Dapatkah saudara sekalian pada saat masa Natal seperti sekarang ini, Anda buat keputusan
yang terbaik. Misal saudara-saudara sekalian, ketimbang Anda menghabiskan uang Anda hanya untuk berfoya-foya, menikmati hidup dan seterusnya. Bukankah hati Anda tergerak untuk mendorong fakir miskin, orang-orang yang terlantar, atau mendorong pekerjaan Tuhan, ataupun menolong pekerjaan misi, saudara? Di sini letaknya kita membuat keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Saya berdoa, biar Roh Kudus tolong kita, dan Roh Kudus bawa kita sampai di sana. Yang ketiga, saudara sekalian, sikap kita di masa Natal seperti sekarang ini. Apa yang kita lakukan, saudara? Ayat 24 firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan kata sesudah bangun dari tidurnya. Berarti apa yang terjadi kepada dia, saudara sekalian, itu adalah peristiwa mimpi ketika dia sedang apa? Tidur. Namanya mimpi berarti, saudara sekalian, bunga-bunga kehidupan. Ya, memang ada mimpi sebetulnya yang adalah mimpi dream yang akan terjadi ke depan. Dan ini merupakan bagian juga yang terjadi kepada Yusuf, saudara. Nah, menariknya adalah sikap yang dibangun oleh Yusuf, saudara sekalian, adalah yang ketiga, tunduk kepada Allah. Jadi sikap kita juga di masa Natal seperti sekarang, selain tulus hati, membuat keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang ketiga juga tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Catatannya bagaimana? Ya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perhatikan ayat 24, Alkitab berkata apa? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria, malah Musa lagi. Mengambil Maria. Bayangkan ya, mengambil Maria sebagai apa? Istrinya. Saya berdoa supaya hari ini, malam ini, di masa Natal, di bulan Desember ini, kita betul-betul memiliki sikap hati tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Akhirnya apa terjadi? Kehidupan kita menyenangkan Tuhan, kehidupan kita lurus di hadapan Tuhan, dan kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari wujudkan, saudara sekalian, sikap hati yang baik selama kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan apalagi secara khusus di masa-masa Natal seperti sekarang ini. Dengan apa? Tunduklah kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti apa? Saudara dengar-dengar pada firman, kemudian melakukan firman, memutuskan, mengerjakan apa yang firman inginkan dalam diri saudara. Kiranya firman ini memberkati bersama-sama, dan Tuhan menolong kita, membawa kita dekat kepadanya, sehingga kita memiliki sikap hati yang baik di masa Natal seperti sekarang ini. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Serukan pujian ini bahwa Yesus lahir ke muka bumi, menjadi penolong bagi kita, dan menjadi pendamai bagi kita. Dia Allah yang besar, penasehat yang ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan dan penguasa dalam seluruh kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahu namanya.
Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Katakan, serukan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Mari katakan, glory bagi Tuhan. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Glory, glory bagimu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau mulia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang terbaik selama-lamanya. Kau Allah yang heran, Kau Allah yang ajaib selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Sang Penebus bagi kami. Terima kasih. Sudah jemaat Tuhan, pada saat malam hari ini, mari periksa kehidupanmu dan juga periksa seluruh keberadaan di depan Tuhan. Apakah engkau memiliki sikap hati yang benar selama masa Natal ini? Saya berharap semua kita bersama-sama belajar tulus hati, belajar membuat keputusan sesuai kehendak Tuhan, dan belajar tunduk dan taat kepada Tuhan. Maka lihatlah kehidupanmu senantiasa ditopang Tuhan, dan engkau akan melihat perjalanan kehidupanmu terus dalam tuntunan pertolongan daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, biar itu menolong kami. Engkau bisa melewati masa-masa yang terjadi padamu, dan Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan. Semusim berlalu, Tuhan selalu akan menopang, memberkati. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu haleluya, peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu haleluya. di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu terima kasih Tuhan Yesus. pelihara. Engkau yang pelihara kami, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan hadapan Tuhan, semusim berlalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sama Tuhan, malam hari ini mari kita ambil keputusan memiliki sikap hati yang baik, sikap hati yang benar selama kita bersama-sama dengan Kristus secara spesial dalam masa-masa Natal ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami supaya tulus hati melakukan, membuat keputusan sesuai dengan kehendak-Mu dan tunduk taat kepada Tuhan.
kapanpun dimanapun kami berada, secara spesial di masa-masa Natal ini Tuhan, Engkau memeriksa hati dan pikiran kami, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, biar kiranya taburan firman Tuhan memberkati dan membuat mereka bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita memiliki sikap hati yang benar dalam memaknai Natal. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan juga terima kasih bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah tetap setia untuk beribadah bersama-sama. Dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini, baik yang di studio maupun asal virtual. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman untuk kegiatan sepekan, besok kita akan ada ibadah secara onsite di Gria Veritas Jalan Tomang Utara nomor 28, dan sebelumnya ada ibadah sekolah minggu secara online jam 8:30 pagi, dan ada juga secara onsite jam 10 pagi. Mari mengambil bagian dalam kegiatan ibadah yang akan kita langsungkan besok hari. Dan pada hari Selasa ada ibadah komsel jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari H. Dan pada hari Sabtu ada ibadah praise worship seperti malam hari ini jam 6:30 malam. Mari Bapak Ibu sekali lagi boleh mengambil bagian terlibat dalam setiap kegiatan ibadah yang ada. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor. Dan terima kasih atas setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami terus menghimbau untuk Bapak Ibu senantiasa boleh mendukung pelayanan ini dengan like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek, dan juga memfollow Instagram GBI Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mari bersama kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Pada saat malam ini kami bersyukur Tuhan baik kepada kami yang telah menolong berkati kami. Sampai dengan hari ini kami sudah menginjak minggu yang ketiga di bulan Desember, diberkati Tuhan. Bahwa kami terus mengalami sikap hati yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami menunjukkan bahwa kami betul-betul membuat seluruh kehidupan kami saksi dan berkat bagi banyak orang lewat sifat dan karakter kami. Karakter ketundukan, karakter
memuliakan Tuhan dengan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan tulus hati, itu kiranya yang mewarnai kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami pada hari-hari ini. Terpuji nama-Mu, ini doa kami dalam-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, diberkati Tuhan dimanapun kami berada. Hari ini kami berdoa secara spesial, kiranya Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sedang bergumul dengan berbagai macam kehidupan, baik ekonomi, keluarga, dan lain-lain, dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada kesulitan yang ditemui oleh jemaat-jemaat Tuhan, dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir bagi mereka, dan setiap mereka juga mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Akhirnya kami taruhkan bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu, Tuhan yang penuh kuasa, berdaulat untuk bangsa ini. Demikian juga kota Jakarta, diberkati, dipulihkan Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa, Kompleks Sunan Taman Anggrek, tempat di mana gereja-Mu ada, dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Ini doa kami di depan-Mu, dan kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, khususnya jelang akhir tahun, bahkan melewati tahun ini, masuk di tahun yang baru 2023. Akhirnya kami menyerahkan diri kami pada Tuhan pada malam ini, dan kami rindu mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat sekalian, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan bawalah dalam kehidupanmu. Segala berkat daripada surga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam keluargamu, diberkati engkau dalam pelayananmu, diberkati semua yang kau perbuat. Kemana saja engkau pergi, Tuhan akan senantiasa menjaga seluruh kehidupanmu. Dia akan memproteksimu. Dia berjanji mengangkatmu naik tinggi tidak turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Bapa Roh Kudus, menolong kita bersama malam ini sampai Maranatha Tuhan datang mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami senantiasa menghimbau untuk kita tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa buat keluarga, buat bangsa dan negara kita, dan juga berdoa bagi gereja Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah mendatang, dan Tuhan Yesus memberkati.